Hai teman-teman, dalam konten video kali ini saya akan praktek mengajar micro teaching dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 11 semester 1 dengan materi pokok. Pada kesempatan hari ini dengan judul klasifikasi sila ataupun golongan atau metode sila. Jadi yang pertama adalah sila berdasarkan jenisnya. Yang pertama yang A, panati sila, yaitu aturan disiplin moral yang dirumuskan atau sengaja dibuat berdasarkan kesepakatan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, damai. Contoh dalam negara Indonesia yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, tata tertib, adat istiadat, aturan-aturan. Ini sifatnya relatif karena berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Di sini adalah panati sila ini adalah aturan yang dibuat dengan kesepakatan bersama dari suatu daerah ataupun negara. Yang B, pakati sila, yaitu aturan disiplin moral yang alamiah yang berlaku secara universal. Pancasila Buddhis termasuk dalam pakati sila karena aturan atau disiplin dalam Pancasila Buddhis merupakan panduan atau standar dasar dari norma perilaku baik dalam kehidupan yang berlaku secara universal yang tidak bisa diganggu gugat. Yang kedua, sila berdasarkan jumlah aturan atau latihannya. A, Pancasila ini tergolong dalam pakati sila tadi. Pancasila atau 5 sila ini merupakan latihan disiplin moral yang seharusnya dilaksanakan oleh semua orang, bukan hanya oleh umat Buddha, upasaka dan upasika. Jika semua orang dapat melaksanakan Pancasila ini, dapat dipastikan akan tercapai kehidupan yang damai dunia ini. 5 sila adalah seperti berikut. Yang pertama, aku bertekad melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. Yang kedua, aku bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, aku bertekad melatih diri menghindari mengucapkan ucapan yang tidak benar. Yang kelima, aku bertekad melatih diri menghindari minuman yang memabukkan, hasil penyulingan atau fermentasi yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Yang B, atasila. Atasila merupakan pengembangan dari Pancasila, maka sebagian isinya sama dengan sila dan Pancasila. Pelaksanaan 8 sila ini lebih mengkondisikan seorang untuk menghindar dari serangan objek-objek indera sehingga akan mengurangi timbulnya pendambaan, nafsu atau bahkan kesombongan yang diakibatkan kontak dengan objek-objek indera. 8 sila tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, aku bertekad melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. Yang kedua, aku bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan tidak suci. Yang keempat, aku bertekad melatih diri menghindari mengucapkan ucapan yang tidak benar. Yang kelima, aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau fermentasi yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Yang keenam, aku bertekad menghindari makan makanan setelah lewat setengah hari. Yang ketujuh, aku bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain alat musik, dan pergi melihat pertunjukan yang merupakan rintangan bagi latihan mulia. Memakai bunga-bungaan, wangi-wangian, dan barang-barang kosmetik untuk mempercantik diri. Yang kedelapan, aku bertekad melatih diri menghindari menggunakan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah. Itu tadi adalah atasila. Demikian tadi adalah aturan atasila. Yang C, dasasila. 10 sila atau dasasila adalah sila yang diperuntukkan bagi seorang samanera dan samaneri. Samanera adalah orang yang meninggalkan kehidupan berumah tangga namun belum ditabiskan secara penuh seperti seorang biku. Untuk menjadi samanera, dia harus ditabiskan oleh minimal seorang biku sebagai wakil dari sangha. 10 sila tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, aku bertekad melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. Yang kedua, aku bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan tidak suci. Yang keempat, aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Yang kelima, aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau fermentasi yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Yang keenam, aku bertekad melatih diri menghindari makan makanan setelah lewat setengah hari. Yang ketujuh, aku bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain alat musik, dan pergi melihat pertunjukan yang merupakan rintangan bagi latihan mulia.
Yang kedelapan, aku bertekad melatih diri menghindari memakai bunga-bungaan, wangi-wangian, dan barang-barang kosmetik untuk mempercantik diri. Yang kesembilan, aku bertekad melatih diri menghindari menggunakan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah. Yang kesepuluh, aku bertekad melatih diri menghindari menerima emas dan perak atau uang. Demikianlah adalah uraian dari aturan dasar sila. Selanjutnya yang D, Patimokkha Sila. Patimokkha Sila adalah aturan biku. Patimokkha biku berjumlah 227 peraturan untuk biku Theravada atau 250 peraturan untuk biku Mahayana. Adapun Patimokkha bikuni berjumlah 311 peraturan untuk bikuni Theravada atau 348 peraturan untuk bikuni Mahayana. Yang ketiga, sila berdasarkan orang yang mempraktekannya. Yang A, Gahata Sila, sila yang dipraktekkan oleh umat Buddha, berumah tangga, upasaka-upasika, yaitu Pancasila dan Atasila. Pada umumnya, Atasila dipraktekkan pada hari tertentu, yaitu hari Uposatha. Yang B, Anupasampanya Sila, sila yang dipraktekkan oleh Samanera dan Samaneri adalah Dasasila. Selain Dasasila, Samanera atau Samaneri juga mempraktekkan aturan disiplin tambahan berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan yang layak dan tidak layak untuk dipraktekkan. Yang C, Biku Bikuni Sila, sila untuk biku atau bikuni bukan hanya mempunyai jumlah peraturan paling banyak tetapi juga terbagi menjadi 4 kelompok seperti berikut. 1. Peraturan moralitas berdasarkan ketetapan Patimokkha atau Patimokkha Samwara Sila. Yang kedua, peraturan moralitas yang menginstruksikan seorang biku untuk selalu menjaga keenam pintu indranya, indriya samwara sila. Yang ketiga, peraturan moralitas yang mengatur seorang biku untuk mempunyai penghidupan yang benar, ajiwa parisudi sila. Yang keempat, peraturan moralitas yang menginstruksikan seorang biku untuk selalu melakukan perenungan tentang tujuan dalam menggunakan sesuatu, khususnya dalam penggunaan 4 kebutuhan pokok atau pacaya sanisita sila. Berdasarkan tingkat pemurniannya, sila untuk biku dan bikuni ini termasuk dalam kategori tidak terbatas. Sedangkan 3 kelompok sila sebelumnya 5, 8, dan 10 sila termasuk dalam kategori terbatas, yaitu untuk upasika dan upasaka. Yang keempat, sila berdasarkan kualitas, motif, dan tujuannya. Yang pertama adalah hina sila. Hina sila atau sila rendah adalah sila yang dipraktekkan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang bersifat duniawi. Yang kedua adalah majjhima sila. Majjhima sila atau sila menengah adalah sila yang dipraktekkan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang bersifat surgawi. Yang ketiga adalah panita sila. Panita sila atau sila luhur atau tinggi adalah sila yang dipraktekkan dengan tujuan pembebasan. Pembebasan yang dimaksud adalah pembebasan batin dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin tanpa berharap memperoleh pahala dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Itu adalah sila berdasarkan kualitas, motif, dan tujuannya, terbagi menjadi 3. Yang selanjutnya, yang kelima, sila berdasarkan cara mempraktekannya. Yang pertama adalah warita sila, yaitu cara mengendalikan diri dari segala pikiran, ucapan, atau perbuatan tidak baik dengan menghindari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, carita sila, yaitu cara mengendalikan diri segala hal, pikiran, ucapan, dan perbuatan yang tidak baik dengan cara melaksanakan hal-hal yang baik. Demikianlah ulasan tentang klasifikasi sila atau metode atau penggolongan sila dalam agama Buddha. Semoga materi yang saya berikan pada kesempatan hari ini semoga bermanfaat bagi teman-teman pelajar SMA kelas 11 semester 1. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.